البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita masuk ke muka surat 37, masih terkait dengan hadis khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Orang terbaik dari kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Dengan sanad yang kedua, inna afdalakum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sesungguhnya orang yang paling utama dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kemudian telah kita lewati yaitu perselisihan antara sanad pertama dengan sanad kedua, di mana sanad kedua itu ada rawi yang namanya tidak disebut, yaitu Sa'ad bin Ubaidah. Kita baca sekarang ucapan Al-Hafidh di muka surat 37 itu. Wa qala Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah, wa qad qaddamna anna mithla hadza yukhrijuhul Bukhari 'ala al-ihtimal. Telah kami jelaskan terdahulu, yaitu dalam kitab Fathul Bari di bagian yang lain-lain, bahwasanya pola yang seperti ini, perbedaan yang seperti ini akan diriwayatkan, tetap diriwayatkan oleh Bukhari dalam pola kemungkinan, yaitu kemungkinan dua-duanya betul, tak masalah. Li'anna riwayat As-Sauri, karena riwayat Imam As-Sauri, riwayat yang kedua itu, inda jama'atin minal hufadz hiyal mahfudhah. Menurut sejumlah hufad, inilah yang terpelihara. Berarti apa? Yang tidak menyebutkan Sa'ad bin Ubaidah. Wa Syu'bah zada rajulan. Sementara Syu'bah dalam riwayat yang pertama itu menambahkan nama satu orang, yaitu Sa'ad bin Ubaidah. Fa'amkana ayyakuna Alqamatu sami'ahu min Sa'd bin Ubaidah. Maka ada kemungkinan Alqamah yang meriwayatkan, Alqamah yang menjadi guru Syu'bah, Alqamah ibnu Marsad, juga Alqamah ini guru dari Sufyan As-Sauri, mendengarnya dari Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdirrahman, sesuai dengan sanad yang pertama, summa laqiya Aba Abdirrahman. Lalu dia sendiri berjumpa langsung dengan tok guru, yaitu Abu Abdirrahman As-Sulami, fasami'ahu min. Lalu beliau mendengar hadis itu langsung dari tok guru tersebut. Sehingga tak masalah, dua-duanya sahih. Selesai dari Fathul Bari. Wa qala rahimahullah, Ibnu Hajar juga berkata, "Zaharoli annal Bukhari ya'tamada fi waslih." Yang nampak bagi saya adalah Al-Bukhari bersandar pada tersambungnya sanad itu. Wa fi tarjihi liqa'i Abi Abdirrahman li Utsman. Dan beliau merojihkan bahwasanya Abu Abdirrahman As-Sulami memang berjumpa dengan Utsman. Di dua sanad itu sama-sama Abu Abdirrahman tak terang-terangan mengatakan sami'tu Utsman, tapi tak masalah. Telah kita lewati penetapan Imam Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir. Memang Abu Abdirrahman Sulami mendengar dari Utsman, tak masalah. Alama waqa'a fi riwayati Syu'bah, sesuai dengan apa yang ada pada riwayat Syu'bah. Riwayat pertama itu an Sa'ad bin Ubaidah minaz ziyadah. Dari Sa'ad bin Ubaidah ada informasi tambahan, wahia, yaitu anna Abu Abdirrahman aqra'a min zamani Utsman, bahwasanya Abu Abdirrahman As-Sulami membacakan Al-Qur'an sejak pada masa pemerintahan Utsman ila zamanil Hajjaj, sampai pada masa kepemimpinan Hajjaj bin Yusuf sebagai panglima. Wa anna alladhi hamalahu ala dzalik huwal hadisul madhkur, dan bahwasanya yang menyebabkan beliau tekun mengajarkan Quran adalah hadis tersebut. Fadalla ala annahu sami'ahu fi dzalika zaman. Maka ini menunjukkan bahwasanya Abu Abdirrahman As-Sulami memang mendengar hadis itu di masa itu. Sampai-sampai di masa Utsman beliau terus mengajarkan Quran.
Padahal ini hadisnya Utsman. Berarti apa? Memang beliau dengarnya dari Utsman lah. Baik. Wa idza sami'ahu fi dzalika zaman, apabila Abu Abdurrahman As-Sulami mendengar hadis itu pada masa pemerintahan Utsman, walam yusaf bitadlis, dan beliau tidak disifati sebagai mudallis, iqtada dzalika sama'ahu mimman an'anahu an. Hal ini menuntut bahwasanya beliau memang mendengar hadis itu dari guru yang beliau menyebutkan dengan pola an-anah, wa huwa Utsman radhiyallahu anhu, yaitu Utsman sendiri. Wala siyama ma'a mashtahara bainal qurra, lebih-lebih lagi telah terkenal di kalangan para qurra annahu qara'al qur'ana ala Utsman, bahwasanya Abu Abdurrahman As-Sulami memang mendengar Al-Qur'an dari Utsman. Wa asnadu dzalika an, mereka menyebutkan sanadnya dari Utsman min riwayati Asim bin Abi Nujud wa ghairihi. Assalamualaikum. Dari riwayat Asim bin Abi Nujud dan yang lain-lain itu. Baik. Fakana hadza aula, maka penjelasan ini lebih layak untuk diterima bahwasanya Abu Abdurrahman Sulami memang mendengar dari Utsman. Min qauli man qol, daripada perkataan orang yang mengatakan innahu lam yasma' min, yang mengatakan bahwasanya Abu Abdurrahman tidak mendengar hadis dari Utsman. Selesai dari Fathul Bari. Baik, ini tadi pembahasan sanadnya. Sekarang kita membahas intinya. Wa yustafadu minal hadis, diambil faedah dari hadis ini, annal qur'ana lamma kana khairal ilm, tatkala Al-Quran itu adalah ilmu yang terbaik. Ta'allumul Qur'ani wa ta'limuhu sababun li khairiyati sahibih, berarti mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu menjadi sebab pelakunya menjadi orang yang terbaik. Bukan sekedar khairi sahibih, yaitu kebaikan, tapi khairiyah, yaitu yang terbaik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, Al-Qur'an asyraful ulum. Al-Qur'an adalah ilmu yang paling mulia. Fayakunu man ta'allamahu wa 'allamahu li ghairi, maka jadilah orang yang mempelajarinya dan mengajarkannya kepada orang lain asyrafa mimman ta'allama ghairal Qur'an, lebih mulia daripada orang yang mempelajari selain Qur'an. Ilmu banyak, masing-masing insya Allah ada keutamaannya, tapi yang tertinggi adalah Quran. Yang paling utama adalah Quran. Wa in 'allamah, walaupun orang ini mengajarkan ilmu tersebut, jelas pengajaran ilmu ini nilainya tinggi, tetapi pengajaran Quran lebih tinggi lagi. Fa yasbutul mudda'a, ini dohirnya mudda'a ya. Maka yang didakwakan itu menjadi pasti bahwasanya memang apa? Orang terbaik adalah orang yang mengajarkan, mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Ini dohirnya mudda'a. Wala syakka annal jami'a baina ta'allumil Qur'an wa ta'limih, tiada keraguan bahwasanya orang yang menggabungkan antara mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya mukammilun li nafsihi wa li ghairihi, berarti dia menyempurnakan dirinya sendiri dan menyempurnakan orang lain. Jami'un bainan naf'il qasir wa naf'il muta'addi, dia menggabungkan antara manfaat yang terbatasi, manfaat hanya untuk diri sendiri, dan manfaat yang sampai ke orang lain, muta'addi. Walihada kana afdal, maka dari itu dia adalah orang yang paling utama. Wa huwa min jumlati man aniya subhanahu wa ta'ala biqaulih, dia termasuk dari kumpulan orang yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan firman-Nya, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah, dan siapakah yang lebih bagus perkataannya daripada orang yang mengajak ke jalan Allah, wa amila sholiha, dia sendiri mengerjakan amal soleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguh saya termasuk dari kaum muslimin, setia di atas Islam, tidak murtad, bahkan dia mengajarkan Al-Quran dan sebagainya. Wa du'a'u ilallah yaqa'u bi umurin syatta, mengajak manusia ke jalan Allah, berdakwah ke jalan Allah itu berlaku dalam bentuk yang beraneka ragam. Iya, cara dakwah banyak.
Min jumlatiha, diantaranya apa? Ta'limul Quran, mengajarkan Al-Quran. Wa huwa asyraful jami', dan ini yang paling utama dari segalanya, dari yang lain-lain. Wa aksuhu al-kafir, kebalikannya adalah orang kafir, kata Ibnu Hajar. Tadi yang utama apa? Muslim yang beramal dan mengajarkan Quran. Kebalikannya orang kafir, al-mani'u li ghairihi minal Islam, orang yang menghalangi orang lain masuk Islam. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, faman azlamu mimman kadzdzaba bi ayatillahi wa shadafa anha. Maka siapakah yang lebih zalim, lebih aniaya daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling darinya. Ini dohirnya beliau mutusnya itu ya kurang lengkap ya. Bagusnya dilengkapi shadafa anha. Iya, berpaling dari ayat-ayat tadi. Shadafa itu berpaling atau menghalangi orang lain. Tergantung kita niatkan ini lazim atau mutaaddi. Shadafa punya dua makna. Fa'in qil, apabila dikatakan fayalzamu ala hadza, berdasarkan penjelasan ini konsekuensinya adalah ayyakunal muqri'u afdala minal faqih. Berarti orang muqri, orang yang mengajarkan Al-Quran, membacakan ke orang lain, itu lebih utama daripada orang faqih. Qulna la, kata Al-Hafidz tidak demikian. Kenapa? Li'annal mukhatabina bidzalik, karena orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi dengan hadis ini kanu fuqaha'an nufus. Mereka yaitu para sahabat adalah fuqaha' nufus. Fuqaha' nufus, faqih jiwa. Maksudnya apa? Kata Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab beliau As-Sayyib, Al-Wabilus Sayyib, faqihun nafas adalah orang yang betul-betul faqih secara naluriah. Yaitu fikih itu sudah betul-betul tradisi dia. Jelas para sahabat memang seperti itu, bukan orang macam kita. Li'annahum kanu ahlal lisan, karena mereka memang ahlul lughah. Sejak lahir memang mereka sudah biasa bahasa Arab. Maka kepakarannya itu sudah tingkat tinggi. Fakanu yadruna ma'anil Qur'an, mereka memang mengetahui makna-makna Quran bisaliqah, yaitu secara tradisional, secara tabiat. Memang secara karakter sudah langsung paham, kecuali lafaz tertentu yang perlu dijelaskan oleh Nabi. Mereka memang jelas pakar bahasa, walaupun tidak belajar Alfiyah Ibnu Malik atau Mughnil Labib. Ini sudah jadi makanan sehari-hari untuk mereka. Inilah para sahabat. Aksara mimman yudriha mim ba'dihim, lebih banyak daripada orang yang mengetahui makna-makna Quran sepeninggal mereka biliktisab, dengan usaha. Seperti yang bukan orang Arab tentunya, para tabi'in, atba'ut tabi'in yang perlu belajar sedikit-sedikit. Jelas lain kualitas sahabat dengan yang bukan sahabat. Nah, yang diajak bicara tentang hadis ini adalah para sahabat. Fakanal fiqhu lahum sajiyah, maka fikih itu sudah menjadi karakter mereka, karakter para sahabat. Faman kana fi mithli sya'nihim, maka orang yang keadaannya seperti mereka, memang sudah faqih, lalu diajak bicara masalah keutamaan Quran, syarakahum fi dzalik, maka dia akan berkongsi dengan mereka di dalam masalah keutamaan ini. Jadi bukan hanya apa mengajarkan Quran, tapi mereka memang para fuqaha, memang sudah paham, sudah tahu. La man kana qari'an au muqri'an mahdha, bukan orang yang sekedar dia itu qari, pembaca Quran, atau muqri yang mengajarkan Quran, mahdha yang murni, sekedar mengajarkan tajwid. Jelas hadis ini tidak membahas masalah semata-mata mengajarkan tajwid, tapi mengajak bicara para sahabat yang mereka itu faqih, kemudian mereka mengajarkan Quran. Ini paling utama. Adapun yang berikutnya sesuai dengan kadarnya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan amalan orang yang berbuat kebaikan. La yafhamu syai'an min ma'ani ma yaqra'uh, bukan orang yang tak paham sedikit pun dari makna-makna yang dia baca, au yuqri'uh, atau dia bacakan. Keutamaan ada, tapi jelas yaitu apa? Tidak mampu mencapai keutamaan para sahabat yang mereka menggabungkan banyak keutamaan. Selesai dari Fathul Bari.
Summa ikhtalafal ulama. Baik, ini telah ana perbaiki. Jelas masalah sanad itu pembahasannya di atas, tapi tak masalah, kita ikuti aja lafaz di sini. Kemudian para ulama berselisih pendapat, halir rajih riwayatu Syu'bah am riwayatu Sauri. Yang rajih riwayat Syu'bah atau riwayat Sauri. La syakka anna Sauriya aqwa min Syu'bah. Tiada keraguan bahwasanya As-Sauri lebih kuat dari Syu'bah. Walakinna shawab la nahtaju ila tarjih. Ini tarjih ya, salah cetak. Namun yang betul, kita tak perlu untuk merojihkan, tak perlu memilih salah satu, dua-duanya betul seperti yang telah dilewati. Ma'imkaniyatil jam'i bainahuma, selama masih memungkinkan dijamak di antara keduanya, dan telah dijamak, telah kita lewati itu. Fakil tahuma sahihah, kedua riwayat di atas itu sama-sama sahih. Jadi boleh kita memakai yang pertama atau yang kedua. Khairukum atau afdalukum tak masalah. Kama rajjaha dzalikal Bukhari fi sahih, sebagaimana Imam Bukhari merajihkan dua-duanya betul di dalam sahih beliau. Qala al-Hafidz Ibnul Jauzi rahimahullah wa sahhahal Bukhari kiltar riwayatain. Imam Bukhari mensahihkan kedua riwayat i'timadan ala itqanil imamain, karena beliau bersandar kepada kemantapan dua imam tersebut, Sufyan wa Syu'bah. Wa hamlan lil amri ala anna Alqamah sami'ahu min Sa'ad bin Ubaidah, karena beliau membawa kemungkinan, yaitu bahwasanya permasalahannya adalah Alqamah semula memang mendengar dari Sa'ad bin Ubaidah an Abi Abdurrahman, yaitu sanad yang pertama yang panjang itu. Wa sami'ahu min Abi Abdurrahman, namun dia setelahnya juga mendengar hadis ini dari Abi Abdurrahman, sanad kedua yang pendek itu. Fakana taratan yarwihi an Sa'ad an Abi Abdurrahman, maka terkadang beliau meriwayatkan dari Sa'ad dari Abi Abdurrahman, wa taratan an Abi Abdurrahman, terkadang langsung dari Abi Abdurrahman. Fa akhrajahul Bukhari an Hajjaj bin al-Minhal an Syu'bah, maka Bukhari meriwayatkannya dari sanad pertama Hajjaj bin Minhal dari Syu'bah, dan sanad kedua wa an Abi Nu'aim an Sufyan. Wa sahhahu Tirmidzi aidan bir riwayatain. Tirmidzi juga meriwayatkan kedua riwayat, mensahihkan kedua riwayat tadi, sama-sama sahih. Wa a'rada an ikhrajihi Muslim. Adapun Imam Muslim berpaling dari periwayatan, tak milih manapun, dua-duanya tidak diriwayatkan oleh Muslim. Lima ra'a minal ikhtilafi fih, karena beliau melihat perselisihan di dalamnya itu. Wa ra'yul Bukhari fi dzalika asad. Pendapat Imam Bukhari dalam masalah ini lebih lurus, lebih kuat. Selesai dari Kasyful Mushkil. Tayyib, adapun yang setelahnya kalam Al-Hafidz ini terulang ya. Waqad qaddamna, ini terulang. Ini dalam cetakan berikutnya telah ana hapus. Jadi tak perlu diulang. Kita baca yang paling akhir aja. Wa yustafadu minal hadis anna ta'allumal Qur'an wa ta'limahu sababun lil afdhaliyah. Diambil faedah dari hadis ini bahwasanya mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya itu menjadi sebab pelakunya itu paling utama, bukan sekedar paling baik tapi juga paling utama. Qala al-Allamatu Ibnu Battal rahimahullah, hadis Utsman yadul. Hadis Utsman menunjukkan anna qira'atal Qur'an afdalu a'malil birri kulliha, bahwasanya membaca Al-Quran itu adalah amal kebajikan yang paling utama secara keseluruhan. Dibandingkan dengan yang lain, membaca Quran itu lebih utama. Ini secara mendasar, tapi kalau ada case tertentu jelas telah dijelaskan Ibnul Qayyim. Nah, di sini fiqhun nafs berlaku. Kita baca Quran, tapi ada orang buta hendak terlanggar kereta. Nah, jelas apa? Lebih utama kita selamatkan dia, atau hendak masuk ke sumur, atau ada orang minta dibantu karena tenggelam di sungai misalkan. Jelas yang lebih utama adalah membantu orang itu. Tapi yang dibahas sekarang hukum asalnya, bukan hukum ketika situasi berubah. Li'annahu lamma kana min ta'allumi, lamma kana man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu afdalan nas. Sebabnya kenapa? Karena manakala orang yang mempelajari Quran au 'allamah atau mengajarkannya itu afdalan nas, orang paling utama, wa khairahum, dan orang yang paling baik. Dalla dzalika alamatulna, ini menunjukkan pada apa yang kami sebutkan, yaitu asal membaca Quran, asal pembacaan itu paling utama. Li'annahu innama wajabat lahul khairiyatu wal fadl, hanyalah dia wajib mendapatkan status terbaik dan
mendapatkan keutamaan min ajlil Quran, karena Al-Quran. Wa kana lahu fadlut ta'lim, dia mendapatkan keutamaan pengajaran jariah, yaitu sedekahnya itu jariyah, terus mengalir nilai sedekahnya. Madama kullu man 'allamahu talian, selama orang yang dia ajari itu membacanya. Selesai dari syarah Bukhari.